Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan keimanan dan kesabaran salah seorang hamba yang dicintainya. Pada suatu hari, seluruh malaikat berkumpul. Mereka berkumpul untuk membicarakan tentang segala urusan yang ada di dunia, khususnya yang bernama manusia. Terkait dengan apa dibicarakannya itu? Yaitu mengenai ketaatan dan kemaksiatannya, keburukan dan kebaikannya. Akhirnya semua para malaikat itu sepakat dengan suara bulat. Mereka memutuskan bahwa Nabi Ayyublah saat itu manusia yang paling baik di muka bumi, paling banyak ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pula yang mempunyai keimanan paling tinggi dari antara semuanya. Dengan harta kekayaan yang banyak, dengan keturunan yang luar biasa pula, karena keturunan Nabi Ayyub alaihissalam begitu banyak, tidak pernah sedikit pun terlambat dalam beribadah dan tidak pula terlambat dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ceritanya para malaikat itu, musyawarahnya para malaikat itu, tiba-tiba iblis, memang kerjaan iblis dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, kerjaannya adalah mengintip dan menggoda. Maka ia mendengar apa yang diperbincangkan oleh para malaikat itu. Mendengar putusan malaikat bahwa dari sekian banyak makhluk yang terutama dibicarakan adalah Nabi Ayyub, maka iblis pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata kepada Tuhannya, "Ya Allah, hamba-Mu yang bernama Ayyub itu rajin beribadah bukan karena ingin memuji Engkau ya Allah, bukan pula ingin bersyukur kepada Engkau. Tetapi Ayyub itu ibadah dan syukurnya itu hanya karena hartanya yang banyak dan keturunannya yang cukup. Karenanya Ayyub itu menyembah harta bukan menyembah Engkau ya Allah." Pemirsa yang dirahmati Allah, namanya juga iblis, berbagai hasutan dan kedengkian dia sampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa jenuh dan tanpa henti-hentinya. Dan pada akhirnya iblis minta izin kepada Allah untuk mengganggu dan menggoda Nabi Ayyub alaihissalam guna melemahkan keimanannya, karena Allah pun ingin membuktikan juga kepada iblis tentang keimanan Nabi Ayyub. Dan selain itu Allah pun ingin menguji pula keimanan Nabi Ayyub untuk memberikan teladan kepada seluruh hambanya di muka bumi, tentunya di masa yang akan datang. Maka Allah mengizinkan iblis untuk menggoda dan mengganggu Nabi Ayyub dari berbagai macam sisi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama yang dirusak dan dilenyapkan oleh iblis adalah harta kekayaannya yang banyak itu. Setelah harta, iblis menggoda juga keturunan Nabi Ayyub alaihissalam. Iblis pun datang kepada Nabi Ayyub alaihissalam seolah sebagai seorang penasehat. Penasehat yang arif, penasehat yang bijaksana, dan sebagai dewa penolong bagi Nabi Ayyub alaihissalam. Iblis mau menolong Ayyub dengan catatannya ia minta kepada Ayyub supaya Ayyub membenci Allah dan tinggalkan menyembah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan iblis laknatullah itu, Ayyub tetap mempertahankan keimanan kepada Allah. Kisah Nabi Ayyub ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur 'abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitan binusbin wa 'adzab. Urkud birijlika hada mugtasalun baridu wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Kata Allah, ingatlah
akan hamba Allah yang bernama Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana ya Allah. Allah berfirman, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Dan kami anugerahi dia yaitu Ayub dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan mengumpulkan kembali harta bendanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Semoga keimanan dan kesabaran kita dapat mengambil contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.